Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Abdurrahim. NPM saya 2242016. Kelas saya IFA. Mata kuliah Aljabar Linier dari STMI Teknik Bandung. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengenalan sistem persamaan linier. Nama saya Abdul Wahid Syawaludin Joen, NPM saya 2242012. Di sini saya menjelaskan materi tentang eliminasi Gauss-Jordan. Nama saya Rizal Asmana, NPM 2242406. Saya di sini akan menjelaskan tentang matriks dan operasi matriks. Perkenalkan, nama saya Alan Rohman, NPM 2242102. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah linear algebra tentang inverse algebra properties of matrix. Introduction to System of Linear Equation atau pengenalan sistem persamaan linier. Pertama, kita akan membahas persamaan linier. Persamaan linier adalah persamaan yang variabel-variabelnya berpangkat 1. Persamaan linier jika digambarkan pada koordinat kartesius maka akan berbentuk garis lurus atau linier. Persamaan linier dapat mempunyai satu variabel, dua variabel, maupun banyak variabel. Berikut ada bentuk umum persamaan linier, yaitu A1x1 ditambah A2x2 ditambah AN xN sama dengan B. Dengan keterangan A sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan B sebagai konstanta. Berikut ada bentuk umum persamaan linier satu variabel, yaitu AX ditambah B sama dengan 0, dengan keterangan A sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan B sebagai konstanta. Dengan catatan, nilai A tidak sama dengan 0. Berikut ada bentuk umum persamaan linier dua variabel, yaitu AX ditambah BY sama dengan C, dengan keterangan A, B sebagai koefisien, X, Y sebagai variabel, dan C sebagai konstanta. Dan catatan, nilai A, B tidak sama dengan 0. Berikut ada bentuk umum persamaan linier tiga variabel, yaitu AX ditambah BY ditambah CY sama dengan D. Dengan keterangan A, B, C sebagai koefisien, X, Y, Z sebagai variabel, dan D sebagai konstanta. Catatan, nilai A, B, C tidak sama dengan 0. Berikut ada sistem persamaan linier dua variabel dan tiga variabel. Suatu sistem yang terdiri dari lebih satu persamaan linier disebut dengan sistem persamaan linier. Jadi, kalau ada persamaan linier yang lebih dari satu, maka disebut dengan sistem persamaan linier. Bentuk umumnya seperti berikut. Di sini terdapat beberapa persamaan linier. Ini merupakan persamaan linier pertama, ini merupakan persamaan linier kedua, dan ini merupakan persamaan linier ketiga. Berikut contoh pada sistem persamaan linier dua variabel. Di sini ada dua persamaan linier dengan dua buah variabel, yaitu XY. Ini merupakan persamaan linier pertama, dan ini merupakan persamaan linier kedua. Dan ini merupakan sistem persamaan linier karena persamaan liniernya lebih dari satu. Berikut ada contoh persamaan sistem persamaan linier tiga variabel. Ini ada dua buah persamaan linier dengan tiga buah variabel, yaitu X, Y, Z. Ini merupakan persamaan linier pertama, dan ini merupakan persamaan linier kedua. Karena persamaan liniernya lebih dari satu, maka ini disebut dengan sistem persamaan linier. Berikutnya ada augmented matrix. Suatu sistem persamaan linier dapat diubah menjadi bentuk matriks dengan mengambil koefisien dan konstantanya menurut susunan variabelnya. Contohnya seperti berikut. Di sini kita mempunyai bentuk umum sistem persamaan linier dan kita akan mengubahnya menjadi augmented matrix. Ini seperti ini. Kita lihat, ini merupakan koefisien-koefisien dari sistem persamaan sebelumnya dan ini merupakan konstantanya. Kita tidak mengambil variabelnya, hanya mengambil koefisien dan hanya mengambil koefisien dan konstantanya. Jika semua sudah diambil,
koefisien dan konstantanya, maka ini disebut dengan augmented matrix. Berikut contoh pada sistem bersamaan linear. Di sini ada sebuah sistem bersamaan linear dan kita akan mengubahnya ke bentuk augmented matrix. Hasilnya seperti berikut. Jika kita lihat, ini merupakan koefisiennya. 1 merupakan koefisien dari variabel x1, 1 merupakan koefisien dari variabel x2, 2 merupakan koefisien dari variabel x3, dan 9 merupakan konstantanya. Begitu pula dengan matriks ini merupakan koefisien dari variabel-variabel di sini, dan ini merupakan konstanta dari sistem persamaan linear sebelumnya. Berikutnya ada operasi baris elementer. Pada umumnya mencari penyelesaian atau solusi dari sistem persamaan linear biasanya menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Tapi kali ini kita akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu dengan menggantikan sistem persamaan linear dengan sistem baru yang disederhanakan dan memiliki himpunan penyelesaian. Sistem yang disederhanakan ini dapat diperoleh dengan melakukan serangkaian proses yang disebut operasi baris elementer. Di dalam operasi baris elementer terdapat beberapa operasi yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Operasi baris elementer bisa digunakan langsung pada sistem persamaan linear ataupun pada sistem persamaan linear yang sudah diubah menjadi augmented matrix. Berikut merupakan operasi-operasi di dalam operasi baris elementer. Yang pertama ada mengalihkan suatu persamaan atau baris menggunakan bilangan tak nol. Operasi ini disebut dengan scale. Yang kedua menukar dua persamaan atau baris. Operasi ini disebut dengan swap. Yang ketiga menambahkan perkalian suatu persamaan atau baris ke persamaan baris lainnya. Operasi ini disebut dengan pivot. Berikut cara penggunaan operasi baris elementer pada sistem persamaan linear. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan operasi-operasi sebelumnya. Yang pertama scale. Scale yaitu mengalihkan suatu persamaan atau baris menggunakan bilangan tak nol. Contohnya, kita akan mengalihkan persamaan atau baris ke-1 dengan bilangan 2. Berikut contoh pada sistem persamaan linear. Di sini kita mempunyai sistem persamaan linear dan kita akan melakukan operasi scale pada persamaan linear pertama. Kita akan mengalihkannya dengan bilangan 2, yaitu 2 kali X, 2 kali Y, 2 kali Z, dan 2 kali 9. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba operasi scale pada augmented matrix. Kita akan mengalihkan bilangan 2 pada baris ke-1, yaitu 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 2, dan 2 kali 9. Maka hasilnya yaitu 2, 2, 4, dan 18. Berikutnya ada operasi swap, yaitu menukar dua persamaan atau baris. Contohnya kita akan menukar persamaan atau baris kedua dengan persamaan atau baris ketiga. Contoh pada sistem persamaan linear. Di sini kita mempunyai sistem persamaan linear dan kita akan melakukan swap pada persamaan linear kedua dan ketiga. Caranya mudah, kita tinggal ubah posisi persamaan linear kedua ini menjadi ketiga dan persamaan linear ketiga ini menjadi persamaan linear kedua. Maka hasilnya seperti ini. Berikut pada augmented matrix. Caranya sama, kita akan menukar posisi suatu baris, yaitu baris kedua dan baris ketiga. Kita akan mengubah baris kedua ini menjadi baris ketiga, dan baris kedua ini baris ketiga ini jadi baris kedua. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada pivot, yaitu menambahkan perkalian suatu persamaan atau baris ke persamaan atau baris lainnya. Contoh pada sistem persamaan linear,
kita akan menambahkan min 2 kali persamaan 1 ke persamaan 2. Berikut penjelasannya. Di sini ada persamaan linear, dan ini penjelasannya. Kita akan lakukan lipat pada persamaan 1 ke persamaan 2. Pertama, kalikan salah satu variabel pada persamaan 1 dengan bilangan min 2. Contohnya variabel X. Maka min 2 kali X sama dengan min 2. Setelah itu tambahkan hasil kali tadi ke variabel yang sama di persamaan kedua, yaitu 3X. Maka hasilnya min 2 ditambah 3X sama dengan X. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Yang sebelumnya 3X menjadi X. Lakukan hal yang sama pada konstanta dan variabel lainnya. Contohnya kita akan lakukan lipat pada variabel Y. Min 2 kali Y sama dengan min 2Y. Min 2Y ditambah 6Y sama dengan 4Y. Min 2 kali min 2. Min 2 kali 2Z sama dengan min 4Z. Min 4Z ditambah min 5Z sama dengan min 9Z. Selanjutnya, min 2 dikali 9 sama dengan min 18. Min 18 ditambah 0 sama dengan min 18. Berikutnya ada contoh pada augmented matrix. Sama, kita juga akan menambahkan min 2 kali baris 1 ke baris 2. Di sini ada augmented matrix. Langkahnya sama. Dan di atas, dalam augmented matrix, kita akan menambahkan bilangan yang telah dikalikan pada bilangan yang kolomnya sama. Contohnya bilangan 1, baris 1, kolom 1, dengan 3, baris 2, kolom 1. Penjelasannya seperti berikut. Pertama, kita akan mengalikan min 2 dengan bilangan 1. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Bisa kita lihat hasilnya di sini. Berikutnya, min 2 kali 1 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 6 sama dengan 4. Berikutnya, min 2 kali 2 sama dengan min 4. Min 4 ditambah min 5 sama dengan min 9. Selanjutnya, min 2 kali 9, min 18. Min 18 ditambah 0 sama dengan min 18. Berikut ada contoh soal, yaitu cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan operasi baris elementer. Jadi di sini kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Di sebelah kiri merupakan cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan operasi baris elementer langsung dari sistem persamaan linear tersebut. Sedangkan di sebelah kanan, cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang sama akan tetapi sudah diubah menjadi augmented matrix. Jadi ini merupakan augmented matrix hasil dari sistem persamaan yang ada di sebelah kiri. Di sini saya akan hanya fokus pada salah satunya saja, karena sebenarnya cara penyelesaian dan hasilnya akan sama. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu mengubah atau membuat nilai matriks ini, yaitu matriks baris 1 kolom 1 bernilai 1. Karena di sini sudah bernilai 1, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat atau mengubah matriks baris 2 kolom 1 menjadi bernilai 0 menggunakan operasi lipat, yaitu menambahkan min 2 kali baris 1 ke baris 2. Caranya, min 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Min 2 kali 1 ditambah 4 sama dengan 2. Min 2 kali 2 ditambah min 3 sama dengan 7. Min 2 kali 9 ditambah 1 sama dengan min 17. Berikutnya, kita akan membuat matriks baris 3 kolom 1 bernilai 0 juga menggunakan operasi lipat, yaitu menambahkan min 3 kali baris 1 ke baris 3. Caranya, min 3 kali 1 tambah 3 sama dengan 0. Min 3 kali 1 ditambah 6 sama dengan 3. Min 3 kali 2 ditambah min 5 sama dengan 11. Min 3 kali 9 ditambah 0 sama dengan min 27. Nah, di sini kita sudah membuat satu kolom dengan nilai matriksnya yaitu 1, 0, 0. Dengan begini kita singkirkan dahulu atau kita hiraukan dahulu
Jadi di operasi berikutnya kita tidak akan menggunakan matriks kolom ini, satu kolom ini kita tidak akan menggunakannya, kita hanya fokus pada matriks yang di sebelah kanannya. Langkah berikutnya itu membuat matriks atau mengubah nilai matriks 2 ini menjadi 1 dengan menggunakan operasi scale, yaitu mengalihkan baris 2 dengan setengah sehingga hasilnya seperti ini, akan menghasilkan matriks 1 min 7/2 dan matriks min 17/2. Langkah selanjutnya itu membuat matriks yang bernilai 3 ini menjadi bernilai 0 menggunakan operasi pivot, yaitu menambahkan min 3 kali baris 2 ke baris 3. Caranya, min 3 kali 1 ditambah 3 sama dengan 0, min 3 kali min 7/2 ditambah min 11 sama dengan min 1/2, min 3 kali min 17/2 ditambah min 2/7 sama dengan min 3/2. Langkah selanjutnya kita akan mengubah matriks yang bernilai min 1/2 ini menjadi 1 menggunakan operasi scale, yaitu mengalihkan baris 3 dengan min 2. Maka hasilnya yaitu 1 dan 3. Langkah selanjutnya kita akan mengubah matriks yang bernilai 1 ini menjadi bernilai 0 menggunakan operasi pivot. Maka hasil dari operasi tersebut seperti ini. 0, 11/2, 35/2. Jika di sini bisa kita lihat pada matriks kolom kedua ini nilai matriksnya yaitu 0, 1, 0. Di sini kita hiraukan lagi, kita biarkan lagi. Kita fokus pada matriks yang sebelah kanannya. Selanjutnya kita akan mengubah nilai kedua matriks ini menjadi 0 dengan operasi pivot, yaitu menambahkan min 11/2 kali baris 3 ke baris 1 dan menambahkan 7/2 kali baris 3 ke baris 2. Pertama kita tambahkan min 11/2 kali baris 3, jadi min 11/2 kali 1 ditambah 11/2, maka hasilnya 0. Begitupun pada kolom yang keempat. Selanjutnya kita tambahkan 7/2 kali baris 3 ke baris 2, yaitu 7/2 kali 1 ditambah min 7/2, maka hasilnya 0. Jika sudah seperti ini, operasinya selesai dan akan menghasilkan atau mempunyai penyelesaian atau solusi atau himpunan penyelesaian seperti berikut, yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Kita lihat di sini, satu ini mewakili X, satu ini mewakili Y, dan satu ini mewakili Z. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kurang jelas dalam menyampaikan. Dan mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, ada eliminasi Gauss. Ditemukan oleh Jordan Carl Friedrich Gauss, yaitu seorang matematikawan Jerman. Eliminasi Gauss ini digunakan untuk memperoleh matriks eselon baris. Yang kedua, ada eliminasi Gauss-Jordan. Ditemukan oleh Wilhelm Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan ini digunakan untuk memperoleh matriks eselon baris reduksi. Eliminasi Gauss-Jordan.
Di eliminasi Gauss Jordan ini ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu baris nol. Baris nol adalah baris yang seluruh angkanya adalah angka 0. Jadi di suatu baris tersebut tidak ada angka lain selain angka 0. Sedangkan baris tak nol adalah sebaliknya dari baris 0, yaitu baris yang mempunyai minimal satu angka tak nol. Di dalam matriks eselon baris ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu jika suatu baris adalah baris tak nol, maka angka tak nol pertama di baris tersebut harus angka 1. Angka 1 ini disebut satuan utama atau leading one. Yang kedua, baris 0 harus dikelompokkan di dasar matriks. Jadi, jika ada baris 0, harus dipindahkan ke yang paling bawah, ke dasar matriks. Dalam dua baris tak nol yang berurutan, satuan utama dalam baris yang lebih bawah harus terletak di sebelah kanan dari satuan utama baris yang lebih atas. Bisa dilihat dari gambar yang sebelah kiri. Satuan utama dari barisan kedua ada di sebelah kanan dari satuan utama barisan pertama. Sedangkan untuk matriks eselon baris tereduksi, syaratnya yaitu harus memenuhi sifat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, ditambah ada yang 4, yaitu masing-masing kolom yang berisi satuan utama mempunyai angka 0 di baris lainnya dalam kolom tersebut. Contohnya bisa dilihat dari gambar yang sebelah kanan. Satuan utama baris pertama di bawahnya adalah angka 0 dan di bawahnya juga adalah angka 0. Demikian juga dengan baris yang satuan utama baris kedua, di atasnya angka 0, di bawahnya juga angka 0. Yang ketiga, di sini kita akan melakukan eliminasi Gauss Jordan, yaitu sebuah metode yang kita lakukan secara berurutan dari barisan teratas untuk mendapatkan satuan utama di setiap baris dengan menggunakan operasi baris dasar, yaitu scale, swap, dan pivot. Di sini kita punya contoh matriks, bisa dilihat di gambar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan kolom paling kiri yang tidak seluruh anggotanya bernilai 0. Dan langkah kedua yang kita lakukan adalah menempatkan baris yang memiliki kolom tak 0 di barisan teratas. Jadi, di sini kita melakukan swap dari barisan ketiga ke barisan 1. Langkah ketiga, gunakan operasi scale atau pivot untuk mendapatkan satuan utama baris teratas bernilai 1. Jadi kita bisa menggunakan operasi scale dengan nilai 1/4. Jadi kita bagi 4 dengan 1/4 dan hasilnya menjadi 1, 2 dengan 1/4 dan hasilnya menjadi 2, dan selanjutnya. Untuk langkah keempat, kita bisa skip karena di bawah satuan utama semuanya sudah berangkat 0. Selanjutnya langkah kelima, jika anggota lain pada kolom yang sama dengan satuan utama pada suatu baris telah bernilai 0, maka baris tersebut dapat dikeluarkan dari operasi selanjutnya. Dan ulangi langkah ketiga sampai kelima untuk baris yang tersisa. Jadi untuk baris pertama bisa kita hide, jadi bisa kita keluarkan dari operasi karena sudah selesai. Dan selanjutnya kita ulangi langkah ketiga, gunakan operasi untuk mendapatkan satuan utama baris teratas bernilai 1. Sama di sini juga kita menggunakan operasi scale dengan angka bernilai -1. Sama kita bagikan, -1 dengan -1 jadi 1, 2 dengan -1 jadi -2, -2 dengan -1 jadi 2. Ulangi langkah keempat. Gunakan operasi untuk mendapatkan anggota pada kolom yang sama dari satuan utama bernilai 0. Jadi di sini kita menggunakan operasi pivot untuk mendapatkan angka 0 di bawah satuan utama baris kedua. Selanjutnya, ulangi langkah kelima. Kita bisa hide barisan kedua karena kita sudah selesai menemukan satuan utama pada baris kedua dan angka 0 di bawah satuan utama baris kedua. Untuk selanjutnya kita ulangi langkah ketiga. Kita di sini menggunakan operasi scale dengan angka -1/4. Dengan begitu kita akan mendapatkan satuan utama di baris ketiga. Langkah keenam. Di sini kita mengulangi langkah ketiga sampai kelima, tetapi dilakukan secara terbalik dari baris terbawah sampai ke atas.
Dan selanjutnya, kita bisa ulangi langkah kelima dan langkah keenam. Jika anggota lain pada kolom yang sama dengan satuan utama pada suatu baris telah bernilai 0, maka baris tersebut dapat dikeluarkan dari operasi selanjutnya dan mengulangi langkah ketiga sampai kelima untuk baris-baris yang tersisa. Dengan demikian, maka kita memperoleh hasil di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks dan operasi matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan yang terdiri atas bilangan-bilangan yang berbentuk persegi panjang. Ukuran matriks adalah banyak baris kali banyak kolom. Contoh ini ya. Barisnya ada 3, kolomnya 3. Jadi 3 kali 3. Terus anggota adalah bilangan dalam matriks. Terakhir, vektor adalah matriks yang berukuran satu baris. Ini vektor baris dan atau satu kolom. Anggota suatu matriks dapat didefinisikan sebagai berikut: A11, A12, dan seterusnya. Dengan ukuran AM kali N. Yang ini M atau baris, yang ini N atau kolom. Contoh di sini ada A33, berarti A baris ketiga, kolom ketiga. Tuh ini. Terus lanjut ke bawah ada contoh A11, berarti baris ke-1, kolom ke-1, yaitu 1. Terus yang kedua ada baris kedua, kolom ke-1 atau 4. Terus ada A22, baris kedua, kolom kedua, yaitu 5. Yang terakhir ada A32, baris ketiga, kolom kedua, atau 8. Lanjut ada beberapa ketentuan. 1. Persamaan matriks. Matriks dapat dinyatakan sama apabila jumlah baris, kolom, dan anggota di dalamnya sama. Contohnya ini. 2, 6, 8. 2, 3, 6, 1, 3, 5. Yang B juga sama. 2, 6, 8, 2, 3, 6, 1, 3, 5. Terus penambahan dan pengurangan matriks. Jika A adalah B, matriks berukuran sama, maka jumlah atau selisih matriks diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan anggota-anggota yang sama. Yang sama itu maksudnya ada kan, yang A itu 2 kali 2 ukurannya, yang B nya juga harus 2 kali 2 ukuran matriksnya, baru bisa ditambah dan kurang. Selanjutnya ada perkalian dengan bilangan skalar. Jika A adalah matriks dan K adalah skalar, maka hasil kali K kali A diperoleh dengan mengalikan K dengan setiap anggota matriks. Ini ada tuh. K itu kan K-nya 3. Jadi 3 ini dikali semua anggota matriks A. 3 dikali semua anggota matriks A. Hasilnya ini. Dilanjut perkalian pada matriks. Syaratnya adalah 2 matriks dapat dioperasikan perkalian, yaitu banyak kolom matriks pertama harus sama dengan banyak baris matriks kedua. Contohnya ini.
Contohnya itu ya, 1 dikali 3, lalu 2 dikali 4, dilanjut 1 kali 3, 3 kali 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke transpose. Transpose matrix adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukar elemen-elemen baris menjadi elemen kolom, atau sebaliknya. Contoh 1, 2, 3 baris diubah menjadi kolom. 1, 2, 3. Gitu. Lanjut ke trace matrix. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka TRA adalah hasil penjumlahan anggota-anggota pada diagonal matriks. Diagonal matriks itu yaitu yang ini nih. 2, 3, 5. TRA itu jadi jumlah dari diagonal matriks. 2 tambah 3 tambah 5 hasilnya 10. Pangkat pada matriks. Syarat agar suatu matriks bisa dipangkat adalah matriks tersebut haruslah matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Dengan demikian, perpangkatan atau matriks persegi adalah perkalian matriks persegi dengan dirinya sendiri sebanyak jumlah pangkatnya. Bisa dilihat di contoh. 8 sifat-sifat matriks. Matriks juga mempunyai beberapa sifat-sifat tertentu, yaitu sebagai berikut. 1. Sifat komutatif terhadap penjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Kedua, sifat asosiatif terhadap penjumlahan. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C. Terus ada sifat matriks 0. A tambah 0 sama dengan A. Terus sifat lawan matriks. A tambah dalam kurung min A sama dengan 0. Dan seterusnya. Jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks berdasarkan ordo. 1. Matriks persegi. Matriks berordo atau banyaknya baris kolom disebut juga matriks berordo. 2. Ada matriks baris. Matriks berordo atau hanya memiliki satu baris. Matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki satu kolom. Matriks tegak. Bisa dilihat di contoh. Matriks berordo M kali N dengan M lebih besar dari N. Terus ada yang kelima, matriks datar. Matriks berordo M kali N dengan M lebih kecil dari N. Contoh itu. Dilanjut jenis matriks berdasarkan anggota penyusunnya. 1. Matriks 0. Matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. 2. Matriks diagonal. Matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah 0. Ini adalah 0 semuanya. Lalu ada matriks skalar, matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama. Contohnya ini kan ada diagonal semuanya sama -2. Matriks simetri, matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Selain diagonal utama, yaitu 1 dan 1 ini. Matriks simetri miring, matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Kalau ini saling berlawanan, -2, ini +2. Yang ini -4, yang ini +4. Tapi yang tengah sama diagonalnya. Terus matriks identitas, matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1.
matriks segitiga atas, matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Segitiga atas itu di bawahnya 0. Nah, kalau matriks segitiga bawah kebalikannya ini, 0 di atasnya. Matriks transpose, matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Notasi transpose untuk matriks A disesuaikan dengan A transpose. Contoh ini, seperti contoh. Order dari transpose matriks A adalah 2 kali 3. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aljabar matriks. Matriks balikan atau inverse dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama matriks 0. Matriks 0 merupakan suatu matriks yang semua anggotanya bernilai 0. Dan yang kedua adalah matriks identitas. Matriks ini merupakan suatu matriks wujud sangkar yang semua anggota diagonalnya bernilai 1 dan anggota lainnya bernilai 0. Notasi dari matriks identitas adalah 1. Dan di bawah ini ada contoh matriks 0 dan contoh matriks identitas.